Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan itu sungguh luar biasa dan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukurnya kita kepada Tuhan karena kita memiliki kesempatan sekali lagi untuk datang belajar tentang firman Tuhan. Jadi pada saat ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan untuk kita yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan membaca daripada pembahagian firman Tuhan ini. Ayat yang kelima berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu." Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah melihat, membaca daripada bagian firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat yang kelima sampai 10. Jadi saya akan membawa kita dengan satu bahagian firman Tuhan, dan pokok renungan kita yang kita pelajari pada saat pagi hari ini adalah posisi yang benar. Jadi di manakah posisi kita? Di manakah posisi kehidupan kita? Sama ada kita sudah posisi di hadapan, di tengah, ataupun masih di belakang. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, di manakah posisi kita yang benar? Jadi pada saat ini kita akan melihat dalam kehidupan kita, untuk membuat posisi kehidupan kita yang terus benar dalam kehidupan kita. Jadi kita akan belajar ada 3 perkara yang kita akan perhatikan di sini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, ramai orang membuat posisinya pada saat ini ke depan. Ramai orang membuat posisinya pada saat ini, membuat sehingga posisi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena apa? Karena mereka masih meragui, karena mereka masih takut, karena mereka masih rasa gentar, karena mereka masih rasa kurang percaya dalam kehidupan mereka. Jadi pada saat ini kita akan belajar 3 perkara supaya posisi kita menjadi posisi yang benar. Karena kalau kita lihat pada hari ini, perkara yang kita dengar, perkara yang kita pelajari, banyak sekali yang membuat kita sehingga iman kita goyah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita belajar dengan posisi yang benar. Jadi posisi yang benar, kita sudah melihat, mendengar perkara yang ada dalam dunia ini, baik di waktu kita bersama keluarga kita. Di saat pandemik COVID-19 ini, kita lihat banyak perkara yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin ada perkara yang baru berlaku dalam keluarga kita, ataupun ada perkara yang sangat baik berlaku dalam keluarga kita, ataupun ada perkara yang membuat kita susah hati. Jadi di manakah posisi kita? Jadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat ketiga perkara yang kita akan lihat pada saat ini. Yang pertama membuat posisi kita jadi posisi yang baik adalah, pertama kita lihat harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan dimanapun kita berada. Dari perkara yang kita lihat di sini adalah harus mencari Tuhan. Seperti kata pemazmur, dia mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya, dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sejauh mana kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi perkara yang kita lihat dalam bahagian ini adalah tentang bagaimana kita harus mencari Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dimanapun kita berada. Baik waktu kita bersama keluarga kita, bersama kita bersendirian, mungkin ada di luar sana, mungkin ada di sekitar kita, ataupun bersendirian, kita mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ramai manusia, ramai orang di dalam dunia pada hari ini yang susah dan sukar bagaimana mencari Tuhan di saat dunia yang sedang gempar dengan perkara yang membuat iman mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka terjejas. Di saat kita melihat firman Tuhan yang mengajar kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya tidak mau berjalan, tidak bersendirian tanpa penyertaan Tuhan. Jadi orang itu adalah mau berjalan dan juga harus Tuhan ada dalam kehidupannya. Dan juga kita lihat Tuhan akan menjawab dan melepaskan orang yang mencari Dia.
Tuhan akan menjawab dan melepaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan itu akan menjawab apabila kita menyatakan kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kita mencari Tuhan bukan hanya di saat kita ke gereja, walaupun sudah beberapa bulan ini kita tidak ke gedung gereja, tapi bukan bermaksud kita tidak dapat mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa mencari Tuhan dimanapun kita berada. Bagi orang yang mencari Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan mereka dari segala belenggu yang ada, masalah yang ada. Mungkin selama ini masalah kita sudah besar, tertekan oleh kena pekerjaan kita, oleh kena keluarga kita, oleh kena perkara yang membuat kita sehingga kita lemah. Jadi kita lihat pada saat ini, yang membuat perkara ini sehingga kita mencari Tuhan. Yang membuat perkara ini sehingga kita melihat dan memperhatikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi itulah kebaikannya. Orang yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan. Perkara tidak berkekurangan ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat satu perkara yang kita miliki, yang kita ada, tidak akan berkekurangan oleh karena Tuhan ada di pihak kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, yang pertama tadi kita lihat mencari Tuhan. Jadi marilah kita mengatakan bahwa mencari Tuhan adalah satu perkara yang utama dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, posisi kita, mungkin posisi kita pada saat ini dengan posisi yang sudah mulai dengan posisi yang benar, mari kita melihat memandang Tuhan. Jadi yang kedua kita lihat adalah memandang dan berharap kepada Tuhan. Jadi memandang dan berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita memandang dan berharap? Bukan hanya kita memandang, bukan hanya kita melihat, tapi kita melakukan. Kita memandang dan berharap kepada Tuhan. Jadi perkara yang kita lihat di sini adalah artinya tidak meragukan kuasa dan kesanggupan Tuhan untuk menolong dan membuat perkara besar dalam kehidupan kita. Berharap kepada Tuhan berarti kita menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi pada saat ini kita memandang dan berharap kepada Tuhan. Jadi walaupun secara dunia dengan perkara yang kita lihat, dunia tidak boleh selesaikan masalah kita. Dunia tidak boleh membuat kita tenang. Dunia tidak membuat kita akan aman. Tetapi kita memandang berharap kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, perkara ini sangat penting dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami rendah hidup kita sehingga memulai membuat kita tidak mau lagi menjauhkan diri daripada kehidupan kita pada saat ini dan mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus memandang dan berharap kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan dan harapan kita, Tuhan adalah harapan kita yang pasti. Jadi kalau kita lihat orang yang berharap kepada Tuhan mukanya akan berseri-seri dan tidak akan dipermalukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, orang yang berharap kepada Tuhan mukanya berseri-seri. Jadi saya akan membuat satu perkara, menjelaskan satu perkara yaitu tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang menyatakan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan adalah berharap kepada Tuhan yaitu mukanya akan berseri-seri, tidak akan dipermalukan. Karena apa? Karena dia mengharapkan Tuhan dan berharapan penuh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Sebab itulah kita katakan bahwa kita berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu apapun dan kita tidak akan dipermalukan dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat yang kedua yaitu memandang dan berharap kepada Tuhan. Sampai bila dan sejauh mana kita memandang dan berharap kepada Tuhan. Dengan itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, marilah kita senantiasa memandang dan berharap kepada Tuhan. Jadi posisi kita pada saat ini, saya katakan tadi mungkin posisi kita mulai dengan posisi yang benar. Jadi mungkin ada satu perkara yang membuat kita sehingga membebankan hidup kita dan mulai kita mengatakan, benarkah saya berharap kepada Tuhan ataupun benarkah yang saya sudah lakukan ini benar? Kita lihat bahwa kita hanya memandang berharap kepada Tuhan dan kita tidak akan dipermalukan. Oleh karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu yang melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita lihat bahwa posisi kita yang benar
juga harus kita memandang dan berharap kepada Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita hanya berharap kepada Tuhan. Walaupun kita berharap kepada dunia, dunia tidak boleh membuat kita sehingga kita aman dengan cita rasa kita sendiri. Tetapi apabila kita berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan satu harapan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin besok, mungkin bila, mungkin masa akan datang, kita tidak tahu perkara yang berlaku. Jemaat Tuhan, marilah kita memandang berharap kepada Tuhan. Jadi yang ketiga kita lihat di sini, yaitu kita harus melihat posisi kita dengan posisi yang benar, yaitu harus takut akan Allah. Bagaimana kita takut akan Allah? Ada orang mengatakan takut akan Allah itu dia jauh lari daripada Tuhan, dan tidak mau melihat Tuhan, dan tidak mau melihat gereja, dan tidak mau berkumpul dengan orang ramai, pergi beribadah memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, takut akan Allah adalah kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita takut melakukan kejahatan, perkara yang tidak baik, perkara yang tidak menyenangkan kehidupan kita, tidak menyenangkan hati Tuhan, dan perkara yang tidak menguntungkan. Kita harus takut. Kalau kita lihat pencuri, karena dia mau mencuri, dia tahu perkara itu salah, tetapi dia tidak takut karena dia mau mencuri. Karena orang yang takut, dia tidak akan mencuri. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa takut akan Tuhan adalah satu perkara juga membuat posisi kita dengan posisi yang benar dalam kehidupan kita. Artinya tidak melakukan pelanggaran dan atau pemberontakan terhadap hukum dan juga peraturan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti taat dan patuh kepada Tuhan. Nah, saya mengambil satu perkataan di sini yaitu hukum dan peraturan. Di saat pandemik COVID-19 ini berlaku dari fase pertama, kedua, dan ketiga, kita lihat keempat yang mengatakan sekarang PKPP. Jadi kalau kita lihat pemulihan, di saat kita lihat banyak sudah satu peraturan ditetapkan untuk kita mengambil langkah supaya kita berjaga-jaga dengan kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, walaupun kita anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, percaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita, tapi kita harus ingat, kita masih tetap di dunia, kita masih hidup jasmani. Jadi marilah kita melihat perkara yang sudah ditetapkan oleh pihak atasan. Mungkin mereka melihat satu perkara itu yang sangat penting supaya untuk menjaga kesehatan kita. Kita harus patuh, kita harus mengikuti perkara yang ada dalam dunia pada hari ini. Mungkin dikatakan bahwa hal itu akan berlaku, marilah kita berjaga-jaga. Karena firman Tuhan mengajar kita supaya tetap berjaga-jaga. Dan untuk menjaga-jaga kita harus pemikiran kita dengan pemikiran yang baik, supaya posisi pemikiran kita adalah posisi yang benar. Jadi kalau kita lihat di sini adalah takut akan Tuhan adalah perkara yang sangat baik untuk kita senantiasa taat patuh kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan kita harus ikut. Dalam kerjaan kita di dunia pada hari ini juga memberikan peraturan kepada kita harus duduk di rumah, harus diam di rumah, dan kita harus ikut peraturan. Dan juga perkara hari ini kita harus ikut apa yang diberikan dengan peraturan yang ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi jemaat Tuhan, begitu juga dengan firman Tuhan. Kita harus patuh dan juga ikut firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita setiap hari. Mungkin kita membaca renungan kita setiap hari. Di saat kita melihat, memandang Tuhan dengan firman Tuhan yang mengajar kita, yang kita akan lihat bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan ada di pihak kita sebab kita takut akan Tuhan, yaitu kita takut tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan perkara yang tidak baik ataupun yang jahat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini adalah malaikat akan meluputkan dari segala bahaya. Jadi Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menolong kita. Malaikat Tuhan meluputkan kita daripada bahaya. Jadi kita harus tetap percaya dan kita tetap benar-benar dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan memandang Tuhan dan juga takut akan Tuhan, yaitu Tuhan akan di pihak kita. Kita akan diluputkan dari perkara yang bahaya. Jadi sebab itulah harusnya kita memandang Tuhan dan juga takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang takut akan Tuhan karena posisi hidupnya sudah posisi yang benar adalah orang yang tidak akan berkekurangan apapun dalam kehidupannya.
sebab dia takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekali lagi saya katakan bahwa kehidupan kita pada hari ini adalah dengan kehidupan jasmani yang ada dalam dunia pada hari ini. Marilah kita melihat dan membuat satu posisi kita, posisi yang tepat, posisi yang benar, posisi yang melangkah kepada posisi yang baik, yaitu yang mengajar kita ada 3 perkara di sini. Carilah Tuhan selagi masih ada waktu, dan pandanglah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan juga takutlah akan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketiga perkara ini akan membuat kehidupan kita, sehingga apabila kita melihat posisi kita pada saat ini, membandingkan dengan kehidupan kita pada saat ini, dan kita membuat satu posisi yang tepat, garisan yang tepat untuk kita jalani, sehingga kehidupan kita, keluarga kita akan diberkati Tuhan, akan dilindungi Tuhan. Karena itu, marilah kita belajar untuk meletakkan posisi kita di posisi yang baik, di posisi yang tepat, di posisi yang benar. Karena mencari Tuhan, memandang Tuhan, takut akan Tuhan, akan membawa kita berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasihi, kehidupan kita, marilah kita senantiasa berpegang kepada Tuhan. Di saat kita bersama keluarga kita, marilah kita senantiasa menghidupi kehidupan kita, iman kita, sehingga kita melakukan tugas kita dengan baik. Di hari akan datang ini, Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.